Apa hukumnya seorang istri bersuami menikah dengan suami orang? Piye iki? Ibu seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz, no? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf, tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di tengah pasar. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang gusar. Memang cantik bulan purnama, bulat macam buah kundur. Ceramah ini tak boleh lama-lama, nanti makeup ibu-ibu ini luntur. Itu sekedar pantun pembuka saja. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Pripun kapare, apik? Sedulur sederek sedoyo, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Panas terik, alhamdulillah. Di India itu aspalnya sampai meleleh macam dodol. Di tempat kita panas tidak apa-apa insyaallah. Kalau hujan lebat, alhamdulillah, sawitnya makin banyak insyaallah. Kalau suaminya hilang, apa pula alhamdulillah? Innalillah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat, rezekinya berlimpah, keluarganya sakinah, anaknya soleh dan solehah, utang-utang lunas. Makin kuat amin ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Repol, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Angkatan 96, sahabat saya, sama-sama kuliah di IAIN. Kenal Bapak Ibu orangnya? Udah kenal. Kalau belum kenal biasanya saya minta berdiri. Hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Dan Ramil. Mudah-mudahan Pak Dan Ramil sehat, panjang umur, barokah.
Bapak Kades, tadi sebelum sampai ke Masjid Nurul Huda ini, saya dijamu makan di rumah Pak Cipto. Matur suwun sangat, enak luar biasa. Tak usahlah saya ceritakan lauknya, nanti menetes air liur Bapak Ibu. Wapi tenan, api kabeh. Ini kalau saya sapa satu persatu sampai maghrib baru selesai. Saya masih ada jadwal nanti asar 1, habis itu langsung ke Rokan Hulu. Sebelum sampai ke Rokan Hulu Pasir Pangarayan, orang Rokan Hulu sudah datang di sini. Imam besar Islamic Center Al Mukarram Ustadz Azhar Dharma. Sudah lama tak berjumpa. Berjumpanya di Bukit 9. Luar biasa. Tadi begitu saya sampai ditanya, Ustadz, jauh Bukit 9 ini? Saya dari mulai Pekanbaru sampai ke Bukit 9, ora ketok jalan, turu. Memang luar biasa Bukit 9 ini. Apanya yang luar biasa Pak Ustadz? Namanya Bukit 9, belum ada nampak satu pun tak ada bukit. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukit 9 ini mulai diisi oleh orang-orang masyarakat tahun 1986. Lalu kemudian ketika itu masyarakatnya cuma 150 kakak saja. Sebagiannya tak sanggup tinggal di sini. Tanah 2 hektar, tapak rumah 1/4 hektar ditinggal karena tidak kuat tinggal. Lalu kemudian sebagiannya punah. Inilah yang masih yang tersisa. Tapi kemudian Allah memberikan nikmat kepada Bukit 9. Akhirnya orangnya kaya-kaya, sugih-sugih. Dari mana Ustaz tahu orang Bukit 9 ini kaya-kaya? Tengok masjidnya besar luar biasa. Saya heran, ini kenapa tabligh akbarnya enggak di dalam masjid? Ternyata masjidnya enggak muat. Ini kalau sampai kita masuk ke masjid ini meletup, masjid ini meledak. Akhirnya dibuat di luar. Kalau tabligh akbar di Islamic Center Pasir Pangarayan ramai biasa. Kenapa? Karena di dalamnya pakai AC. Kalau tabligh akbar di stadion malam-malam ramai biasa. Tapi di Bukit 9 panas terik macam di padang mahsyar. Tetap ramai. Ini baru luar biasa. Allahu Akbar. Ibu-ibu berduyun-duyun, bawa anak kecil, anaknya nangis dibelikan balon. Begitulah mereka ingin supaya anaknya menjadi anak yang soleh, bukan somat. Bapak-bapaknya luar biasa. Ini tanah di Bukit 9 ini subur, bukan main. Dari mana Ustaz tahu subur? Bunga-bunga mawar tumbuh. Luar biasa. Ini nampaknya persiapannya 3 bulan yang lalu ini. Sudah ditanam semuanya. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bersama rombongan Ketua Basnas Kota Pekanbaru. Saya bersama rombongan Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini kalau saya sapa satu-satu nggak habis-habis, maka saya sapa secara keseluruhan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Iki acaranya apa iki? Memang kalau kepanasan ini susah fokus memang. Acara iki jenenge halal bi halal. Halal bi halal ini isinya ada 5. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan 5 poin. Selesai 5 poin ini, habis selesai kertas-kertas tanya jawab nanti akan kita bahas. Saya hanya membahas pertanyaan yang ada hubungannya dengan ibadah, dengan amal kita. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas saya tidak mau jawab. Ini kadang jamaah ini pertanyaannya, Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah Pak Kuane sopo? Ustadz, bumi peta apa bulat apa lonjong? Itu nggak ada hubungannya sama ibadah kita.
Ini sekarang 5 poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah pakai poin? 1, 2, 3, siji, loro, telu, papat, limo, supaya yang kepanasan tahu nggak lama lagi selesai. Yang pertama, halal bihalal ini adalah supaya kita merasa plong, tidak ada sangkutan dalam hati. Mudah-mudahan nanti kita punya uang, banyak duit, bisa pergi ke Makkah, haji dan umrah. Insya Allah umrah akbar bersama Ustaz Somad bulan Oktober tanggal 4. Bapak ibu semua ikut insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai ke Makkah, kita pun beli jilbab. Ambil jilbabnya, kasih uangnya. Orang iso ngomong, be wong Arab. Ustaz Somad Arab nandi. Arab melu, Arab melo. Nggak bisa bicara bahasa Arab sampai di Makkah. Jilbabnya diambil, uangnya dikasih. Hanya keluar satu kata, halal, halal, haji, halal, halal, halal. Artinya kalau sudah halal, uang saya kasih ke kamu, jilbab kamu saya ambil, maka sejak itu kita tidak ada lagi sangkut paut, halal. Apakah setelah halal bihalal ini kita halal? Halal. Yang selama ini mungkin ada kata-kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan semuanya. Saya pertama kali datang ke Bukit 9 ini. Pertama kali atau beberapa kali? Pertama kali. Memang Ustaz Somad pertama kali datang, tapi Ustaz Somad sudah sering mengisi rumah dan kamar kami melalui youtube.com. Sebetulnya jamaah Bukit 9 datang bukan mau mendengar ceramah, dia mau menengok mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu. Nah, selama ini banyak paket ibu bapak habis. Selama ini mungkin ada kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, sakit hati dan tersinggung. Maukah bapak ibu memaafkan Ustadz Abdul Somad? Wes, selesai. Daripada minta maaf di akhirat, daripada mencari bapak ibu di padang mahsyar, maka lebih baik minta maaf di Bukit 9. Betul? Kalau tuan pergi ke pasar, jangan lupa membawa kawan. Daripada minta maaf di padang mahsyar, lebih baik minta maaf di Bukit 9. Nah, itu pantunnya. Masuk. Nah, tadi Pak Kades mengatakan, yang saya hormati Ustadz besar kita. Saya heran, apanya yang besar? Baru saya tengok, rupanya balehonya besar. Dipasang besar-besar. Ketua DPRD nggak ada. Bapak dan Ramil ora ketok. Bapak Camat ora intu. Yang dibuat gambar cuma satu, Ustadz Abdul Somad. Besar sekali gambarnya. Lubang hidungnya sampai besar, anak kucing pun bisa masuk. Luar biasa penghormatan masyarakat Bukit 9. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang sudah buat baik ini. Donatur-donatur, semua yang sudah meminjamkan. Ini bunga-bunga ini tolong balikkan nanti kepada yang punya. Itu ada yang minjamkan TV, kipas angin, luar biasa. Ini pentasnya. Dan mereka tidak tampil ke depan. Yang nyampaikan kata sambutan hanya Bapak Kades. Padahal yang paling besar jasanya, iseng masang tenda ini. Enggak ada protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Enggak ada. Suara Abdul Somad bisa menggelegar. Suara saya sampai ke sana, Pak? Alhamdulillah. Suara saya sampai ke sana, Bu? Alhamdulillah. Soalnya di sana enggak begitu fokus karena dia sambil makan sate. Kipas ke bawah sekali, ke atas 2 kali. Insya Allah ini kan masih hari raya, hari bahagia, kita semuanya bersenang-senang. Apalagi saya lihat ini ibu-ibunya pakai baju baru semua, Masya Allah, baru dicuci dan disetrika. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dengan halal bihalal, maka jangan ada lagi sangkut paut, sakit hati, dendam kesumat, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Siap menyambut dengan sambutan silaturahim. Jangan sampai tidak silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tarawihnya 30 malam, witirnya 30 malam.
hatam Quran 30 juz, iktikaf 10 malam, zikirnya, sodakohnya. Tapi kalau putus silaturahim, maka tidak diterima Allah amalnya. Mudah-mudahan yang selama ini putus silaturahim, dengan halal bihalal ini silaturahimnya menjadi tersambung insyaallah. Amin. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diampunkan Allah dosanya. Yang masih hidup ini dilapangkan Allah rezekinya, dijadikan Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan Allah kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah halal bihalal, memaafkan, minta maaf, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada marah-marah. Tapi jangan gara-gara ini bapak besok nggak marah lagi. Bukan berarti setelah halal bihalal nggak marah sama sekali. Marah boleh, tapi marah itu karena amar ma'ruf nahi munkar. Saya nggak mau gara-gara ceramah tabligh akbar Ustaz Somad di Bukit 9, besok bapak-bapak anak gadisnya dibonceng orang. Pak, anakmu itu ono wong bonceng Arab lungo nang Bangkinang. Ya wis ora apa-apa. Pak, bojone bapak ono sing gawa bojone bapak. Ya wis ora apa-apa, bojoku papat, 1 2 3 4. Marah itu boleh. Marah ditempatkan pada tempatnya. Marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, marah karena ada perbuatan maksiat. Tapi insya Allah di Bukit 9 kita tidak marah-marah. Itu Ustaz Somad ceramah kalau suaranya itu menggelegar. Abdul Somad ini ceramah suaranya menggelegar, bukan marah, tapi karena sound sistemnya mantap. Allahu Akbar. Yang kedua, halal bihalal mengingatkan kita bahwa kita menjaga nilai-nilai Ramadan kemarin, memakmurkan masjid. Ini masjidnya wis apik, masjidnya sudah bagus, masjidnya cantik, kubahnya, tiangnya, kacanya. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz kan belum pernah masuk. Kan ketok, dari sini kan sudah kelihatan cantik masjidnya. Ini pula lantainya pakai batako. Ada pohon kurma belum berbuah lagi, sepupunya pohon sawit udah. Yang mewakafkan tanah untuk bangun Masjid Nurul Huda Desa Bukit 9 ini mengalir amalnya sampai hari kiamat insyaallah. Saya tidak perlu ngajak masyarakat Bukit 9 sholat berjamaah. Mari sholat berjamaah ke Masjid Nurul Huda Bukit 9. Sedangkan tidak sholat berjamaah saja ramainya melimpah ruah. Apa tanda tabligh akbar di Bukit 9 berhasil? Bukan karena jamaah yang ramai. Jadi nanti kalau ada orang yang nanya, siapa kemarin halal bihalal? Ustaz Somad. Ramai. Ramai sampai sendal saya hilang. Tanda berhasil tabligh akbar di Bukit 9, sholat berjamaahnya makin ramai insyaallah. Amin. Laki-laki sholat berjamaah di masjid, perempuan boleh di rumah. Jadi kalau ada perempuan sholat di rumah boleh, di masjid bagus, nggak salah. Makanya ada shop untuk laki-laki, ada shop untuk perempuan. Laki-laki sholatnya di masjid. Jadi kalau ada suami ibu sholatnya di rumah, itu laki-laki yang solehah. Ustaz Somad, suami saya belum sholat. Ya Allah, suami-suami di Bukit 9 yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Sudah kami doakan gak juga terbuka, bukakan pintu liang lahat ya Allah. Jangan diaminkan Pak, nanti meninggal suami ibu ini jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Yang kita bawa mati nanti menghadap Allah adalah sholat berjamaah. Allah tidak tanya sawitmu berapa hektar, Allah tidak tanya duitmu berapa banyak. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat
adalah sholat. Makanya saya senang sekali anak-anak kecil dibawa, dibiasakan ke masjid. Masjid Nurul Huda Bukit 9 mesti ada sore-sore pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu di Bukit 9 ada wirid Yasin. Hari apa? Hari Jumat. Hah? Korono? Banyak. Wakeh. Bagus. Grup-grup wirid Yasin. Kalau bisa baca Yasinnya pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ini kadang wirid Yasin nggak jelas pangkalnya, ujung-ujung. Allah fayakun. Allah ngantuk Pak Ustadz kayak bocor Yasin ini ngantuk, tapi nek wis ketok kue kotak kok hilang ngantuk. Ini semua adalah untuk jangan sampai masjid kosong dari pengajian. Sore-sore nggak ada orang, buat pengajian wirid Yasin. Malam-malam dari maghrib ke isya anak-anak ngaji. Jangan sampai masjid kosong, cantik, lampunya terang, tapi nggak ada anak-anak ngaji. Kalau sudah ada, lanjutkan. Kalau belum ada, buat. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, dibuat insya Allah. Sudah saya kasih tahu, nggak juga mau buat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pengajian berhasil bukan waktu tablik akbar. Pengajian berhasil dilaksanakan setelah tablik akbar. Saya husnuzon, apa yang saya sampaikan di Bukit 9 ini akan dilaksanakan, mengalir pahalanya sampai hari kiamat untuk kita semua insya Allah. Amin. Pak Kades grogi. Kalau Pak Kades grogi, apalagi lagi saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, halal bihalal. Yang kedua, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, saat Ramadan kemarin kita sudah merasakan lapar, nggak makan. Apa tujuannya kita lapar? Supaya kita rajin bersolawat pula, kata dia. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah. Di Bukit 9 saya baca sholawat nyambung semuanya. Di tempat lain kadang saya baca sholawat diam semuanya. Kenapa? Karena masyarakat tidak terbiasa dengan hadroh, tidak terbiasa dengan nasyid, tidak terbiasa dengan sholawat. Tapi di Bukit 9 ada grup hadrohnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Desa-desa, kampung-kampung yang ada di Provinsi Riau, yang ada di Kabupaten Kampar, yang ada di Bangkinang, kalau belum punya grup hadroh, silakan latihan ke Bukit 9. Siap melatih? Pelatih sudah siap. Ini yang saya setuju. Ini yang saya setuju di Bukit 9. Yang grup hadroh itu laki-laki. Saya pernah ceramah di satu kampung yang nasyid perempuan. Istri orang ditonton suami orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Nah, nanti kalau anaknya lahir, undang grup hadroh Bukit 9. Kalau ada walimah nikah, undang grup hadroh Bukit 9. Kalau ada nikah, akikah, acara selamatan, melepas jamaah haji, siap mengundang hadroh. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, teng teng teng. Pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek. Yang nonton di bawah habis semua. Ini. Tapi alternatifnya mana Pak Ustadz? Kami mau acara selamatan, kami mau acara nikahan, kami mau acara walimahan. Alhamdulillah di Bukit 9 sudah ada. Jadi pelajaran yang ketiga adalah
Setelah kita rasakan lapar, maka kita rajin bersodakoh. Rajin bersodakoh. Itu kotaknya sudah ada. Nah, itu kotaknya di samping kotak infak. Apa nih Tia? Silakan sebarkan kotak infak. Ini bukan untuk pesantren Ustadz Abdul Somad. Ini bukan untuk masjid Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad tidak begitu. Ini untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan milik Abdul Somad. Sudah ada fakta integritas. Kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, dia hanya dapat amal jariah, tidak turun ke anak istrinya, tidak turun ke mantunya. Ini adalah amal lillahi ta'ala. Ibu-ibu yang nggak bawa uang, silakan bisa diisi cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki. Kalau ada gigi emas silakan, nanti kami cuci insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya rantai, ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya anting, emasnya banyak, ninggal. Habis diambil bapak. Untuk apa, Bu? Oh, enggak, jangan suuzon. Untuk beli kebun sawit, untuk beli kebun karet, untuk beli bisnis truk. Habis banyak duit baru dia kawin lagi. Masya Allah, langsung kotaknya diisi penuh. Inilah yang akan mengalir setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di tempat laki-laki kok nggak ada kotak, memang nggak perlu. Karena yang punya duit ibu ini semua. Bapak-bapak ini kalau pergi cuma dikasih 2.000. Mas, sampean Arab lungo, ya iki 2.000. Untuk apa? Ngising. Ojo nek sampean lungo, ojo nggawa akeh duit akeh-akeh. Engko sampean rabi meneh. Nah, akhirnya dikasih cuma duit 2.000 saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di Bukit Sembilan ini ada orang Jawa di sini. Pripun kabare HP? Ada orang Sunda di sini. Kumaha Bapak Ibu sadayana? Oh, saya cuma bisa itu aja. Saya dulu waktu di Mesir satu rumah sama orang Bandung. Satu rumah seorang Bandung, orangnya lembut sekali, baik. Dia ngajari saya, Mat, bahasa Sunda itu kalau makan itu dahar. Saya selalu salah. Kumaha atuh dahar? Padahal damang mestinya. Ada di sini orang Batak. Biado alang kita sesudena. Horas. Ada juga ternyata. Masya Allah. Mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Aceh, mau orang Melayu, kita semua adalah diikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merah karpetku, putih tendaku. Ini dua terbalik ini, di atas pula putih, di bawah merah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan la ilaha illallah. Ikatan yang kedua, ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Di tempat lain kadang ceramah saya, selesai ceramah, Ustaz, tadi waktu kami dengar ceramah Ustaz macam kumur-kumur. Di Bukit Sembilan, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, halal bihalal, maafkan, bersihkan hati, jangan dendam, jangan sakit hati, sambung silaturahim. Yang kedua, makmurkan masjid, tarawih, witir, lanjutkan makmurkan masjid, salat berjamaah. Yang ketiga, kita sudah merasakan lapar, maka kita bersedekah. Jangan ada anak di Bukit Sembilan yang tak makan, fakir miskin, anak yatim, maka kita menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu, siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil.
Alhamdulillah. Kalau ada anak yatim di Bukit Sembilan, jangan lupa santuni, kasih beras, habis manen, timbang brondol, jual sawit, duitnya banyak, mampir ke warung, beli gula 2 kilo, beli minyak 2 kilo, beli susu 2 kaleng, beli beras 2 karung, 1 bungkus di rumah, yang 1 bungkus ibu antar ke rumah anak yatim. Yang belanja bapak, yang ngantar ibu. Jangan yang ngantar bapak, nanti kebetulan anak yatim tuh maknya cantik, perang dunia ketiga. Setuju bu? Apa ini setuju nih? Setuju bapak belanja, ibu yang ngantar, nanti usap kepala anak yatim. Siapa yang mengusap kepala anak yatim dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Datang ibu ini asal ngusap kepala anak yatim yang gondrong aja diusapnya, yang gundul tak ada yang ngusap. Memahaminya tidak seperti itu besti. Mau gondrong mau gundul, yang penting pahalanya wakeh tenan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang sudah menyantuni anak yatim sawitnya melimpah ruah. Yang tidak mau menyantuni anak yatim lakinya dilarikan pelakor. Jangan diaminkan, kasihan bu. Jangan. Kalau saya sebut yang tak baik jangan diaminkan. Kalau kita sebut yang baik, aminkan. Mudah-mudahan malaikat-malaikat yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu kita ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin. Kalau ada kawan sebelah yang ngantuk, jangan bangunkan. Itu berarti hatinya sudah penuh dengan ketenangan. Saya belum pernah ceramah marah karena ada orang tidur, karena saya tahu orang tidur itu karena hatinya tenang. Berarti kalau Ustadz Somad ceramah dia tertidur, berarti ceramahnya sudah masuk ke aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang kita tingkatkan halal bihalal ini, yang keempat adalah kita menjaga jangan sampai ada perbuatan maksiat di Bukit Sembilan. Siap menjaga Bukit Sembilan dari narkoba? Siap jaga Bukit Sembilan dari perselingkuhan? Siap jaga Bukit Sembilan dari laga ayam? Siap jaga Bukit Sembilan dari judi narkoba? Ustaz Somad, anak saya kena narkoba, tolong bacakan doanya Pak Ustadz. Sebentar ya, saya cari doanya di handphone. Cari doa bolak-balik, nggak ketemu doa. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Nggak ada doanya. Kok orang keto iki nandi iki doane. Setelah dicari-cari, oh iki doane, iki doa narkoba. Apa doane Pak Ustadz? Doa narkoba, tolong catat baik-baik. Doa narkoba 0813 1144 2193 08 siji telu siji papat loro siji songo telu. Iku apa Pak Ustadz? Nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Enggak mempan dengan ceramah, enggak mempan dengan tausiah, enggak mempan dengan tablik akbar. Langsung serahkan. Saya ceramah, Ustadz Somad, ini ada orang kena narkoba, ini nomor BNN, tangkap. Enggak mau Pak Ustadz. Malu Pak Ustadz. Malu apa kata tetangga? Ya terserah. Sebulan setelah itu saya datang lagi tablik akbar. Senyum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah ditangkap. Di mana sekarang? Dikirim ke Badan Penanggulangan Narkotika di Bandung Pak Ustadz. Terus kalau tetangga nanya gimana? Saya bilang anak saya S2 di Bandung. Alhamdulillah sudah sehat Pak Ustadz. Mudah-mudahan semua yang kena sabu-sabu, kena pil anjing gila, ingin mabuk tapi nggak punya uang, diambil kopi disiram spiritus, bukan mabuk, mati kontan. Nggak punya uang, beli ganja nggak punya duit, dimakan buah kecubung, bergoyang semua, tiang-tiang masjid bergoyang. Dimakan sekarang mabuknya 3 hari. Alhamdulillah. Di Bukit Sembilan
sudah tidak ada lagi. Dulu di Bukit 9 ini ada pecandu narkoba Pak Ustaz. Alhamdulillah, udah tobat, udah mati Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bapak sholatnya tidak tinggal, walaupun bapak hatam Quran, walaupun bapak rajin berjamaah, walaupun ibu jilbabnya panjang sebesar kelambu, tapi kalau dibiarkan kampung kita ini maksiat dosa, maka akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mabuk saya, yang narkoba saya, yang pakai ganja saya, yang pakai sabu-sabu saya. Jangan urus dosa saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ini ada orang model sekarang begini, kasih tahu sama dia, memang yang mabuk kamu, yang narkoba kamu, yang sakau kamu, tapi kalau azabnya datang, rumah aku kena juga, bodoh. Azab itu kalau datang, tsunami kalau datang, tsunami begitu datang, hancur semuanya. Itu yang sing teko itu sing wedok tsunami. Belum suaminya datang, namanya Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang melarang, jangan pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran ini semua di Bukit 9 putus. Yang pacaran-pacaran, anak-anak muda, sing pacaran, sing bonceng-bonceng, sing lunga malam mingguan, putus. Habis tamat riwayat sampean. Teganya Pak Ustadz mendoakan kami putus. Kami udah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Opo? 5 tahun pacaran, 5 tahun pacaran, tiap malam minggu dibawa lungo jalan-jalan nonton. Gelap-gelap banyak pohon sawit. Orang yang 5 tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama dengan iklan roti yang ada di TV. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan. Kalau ada laki-laki pacaran, dibonceng, bonceng sana, bonceng sini, masuk gelap-gelap, masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngandung laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sing wetengi apa itu? Belduk. Laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Yang bilang enggak nenek-nenek semua. Jangan pacaran. Jadi Pak Ustadz kami ini gimana? Yang tadi saya doakan putus, insya Allah besok pagi segera akad nikah. Nah, kalau memang kau jantan, jangan datang bawa mawar, tapi bawalah mahar. Setuju Ibu? Ibu, kalau nanti ada di sana yang mau datang meminang anak Ibu, mau nikahkan dia, jangan minta mahar banyak-banyak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. So sweet my honey. Amin. Kalian sudah kuiklankan, nggak laku juga, buka salahku lagi. Yang terakhir, yang kelima, apa yang kita ambil dari halal bihalal ini? Supaya kita banyak berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya Akfatayaji Ratal alami ya uhailan diwal karami ya uhailan diwal karami. Itu enaknya kalau zikir rame-rame. Kenapa? Yang nggak hafal nggak ketahuan, tinggal gerakkan mulut.
Sampean waktu Ustaz Somad zikir iku sampean iso ora iso. Kok aku ndelok sampean kok iso? Ya iku jenenge sholawat lip sync. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Suami pulang sawit krek, brondol kena maling, pupuk mahal. Mas endi? Astagfirullah. Akhirnya hati tenang, suami pun tertidur. Pas suaminya bangun nanya, aku harap mangan mah. Segone ndi, iwake ndi? Subhanallah. Mati. Tidak ada yang menenangkan hati kecuali zikir. Ini sekarang banyak orang ngomong suami orang, ngomong anak orang, ngomong mantu. Piye iki bojone wis ora kok ngalornya dulu ngetan kos apa? Gimana ini? Dosa. Oh enggak Pak Ustaz, saya enggak pernah ngomong tetangga, saya diam aja. Memang mulutmu diam tapi tanganmu digeruk terus. Kalau bisa jempol itu bengkak udah sebesar lutut. Tapi itu tidak ada di Bukit Sembilan. Di Bukit Sembilan semuanya sholawat. Kalau ada yang ngajak bicara aib orang lain, piye bojone si anu wis kurang sekote kok wis kurang dino. Subhanallah. Kadang ini orang beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Anak nangis di rumah. Tapi insya Allah di Bukit Sembilan nggak ada. Kalau ada yang ngajak ngomong, gimana kabarnya anak saya nusumin? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Jangan ladeni orang yang bicara aib orang lain, memakan bangkai saudaranya. Hebatnya lagi ceramah di Bukit Sembilan, khusus tenda perempuan, khusus jamaah laki-laki. Laki-laki semua. Ini perempuan semua. Ada beberapa laki-laki yang terjebak di tengah perempuan. Wah, ini kameramen kita ini. Ustadz Abdul Somad ceramah di Bukit Sembilan sekali, tapi direkam, diupload di channel Masjid Nurul Huda Bukit Sembilan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Siapa tadi yang ceramah di Bukit Sembilan? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 5 pesan halal bihalal. Apa aja yang 5 itu? Embuh aku ora uruh apa. Bapak Ibu, ceramah saya di Bukit Sembilan direkam. Hebatnya di Bukit Sembilan, bukan cuman jamaahnya yang pakai jilbab, kameranya pun pakai jilbab. Luar biasa. Saya menjawab beberapa pertanyaan. Dengan majunya media sosial, bagaimana cara memilih ceramah dari ustadz yang viral? Bagaimana cara agar tidak terpapar paham yang menyimpang? Yang pertama, lihat ustadznya belajar dari mana. Tuh, yang pertama. Ustadznya dari mana? Dari Lirboyo Kediri. Ustadznya dari mana? Dari Tambak Beras Jombang. Ustadznya dari mana? Dari Denanyar. Oh, ini dari mana? Ini dari Mbah Munawir Kerapyak Jogja. Ini dari mana? Ini dari Sidogiri. Itu semua insya Allah Ahlus Sunnah wal akidahnya Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa diulang? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz Abdul Somad
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buya Yahya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Baha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Maimun Zubair Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini ada ustadz dari Sumatera Barat. Dari mana dia? Dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Oh, ini dari Medan Sumatera Utara. Al-Jamiyatul Wasliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Jangan ambil ceramah dari Wahabi, dari Syiah, dari liberal, dari Khawarij, dari Murji'ah. Kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal. Apa hukumnya seorang istri bersuami menikah dengan suami orang? Piye iki? Ibu seorang istri tidak boleh nikah lagi dengan suami. Ibu kalau mau nikah sama suami orang mesti ditalak dulu. Habis talak nunggu 3 bulan. Namanya iddah. 3 bulan nggak ada ngandung, baru dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada istri orang nikah dengan suami orang, maka itu bisa dipidanakan. Suaminya bisa nuntut ke polisi, ditangkap kasus perzinahan. Karena istri tidak bisa menikah poliandri. Ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit, poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik minyak, ada teknik mesin, politeknik. Suami ini loro, poliandri. Bojone loro, poligami. Main bola di pantai, polipantai. Jadi selama dia dengan suami orang, berzina. Kalau itu terjadi di Bukit Sembilan, kita khawatir turun azab Allah. Jadi mesti lapor supaya diambil tindakan. Lapor ke Pak Kades, lapor ke Pak RW, lapor ke Pak Dan Ramil, lapor ke Pak Kapolsek supaya diambil tindakan. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat perbuatan maksiat, setan bisu. Wis setan bisu meneh. Bagaimana mengatasi cewek matre? Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu, alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah, omahe wapi-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit Sembilan insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Saya laki-laki masih selalu melakukan dosa, segala jenis maksiat, bahkan segala dosa besar yang diharamkan Allah.
apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid. Di rumah bisa. Kalau saya mandi di sungai, bagus. Pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, terjun ke bawah. Insya Allah, kalau kau mandi di Sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tinggalkan semua dosa, insya Allah Allah mengampuni segala dosa-dosa. Semuanya Pak Ustaz, kabeh diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anak-anak muda yang banyak dosa, segera bertobat. Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, datang panas. Saya baca di internet, kapan panas ini akan berakhir? Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, 5 bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu nggak gugur. Bagaimana pendapat Ustadz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya? Dia panggil karyawannya. Karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan kok barangnya laku terus? Siapa namanya? Jenenge sopo? Jenenge Muhammad. Di wonge ditunjukkan. Itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit Sembilan, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan. Saya punya anak, kalau kamu mau saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak, ya sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak, ya cukuplah untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik, insya Allah. Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan. Luar biasa. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, di luar tema. Hukum orang main timbangan dengan cara, bagaimana cara kita menegurnya? Setiap ditimbang sawit 50 kilo, baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo. Karet gitu juga. Karetnya kecil, diletakkan timbangan 50 kilo. Dibacok batu bata 5 biji. Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia nimbang, dia curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli, dia minta penuhkan timbangannya. Tapi kalau dia jual, dia curang. Orang yang main timbangan tidak bisa dengan taubat, tidak bisa dengan istighfar, maka dia mesti kembalikan semua harta orang yang dia makan. Anaknya makan Arab, istrinya makan Arab. Potong video ini, kirimkan ke orang yang main timbangan. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau yang ngirim, saya hamba setan. Saya hamba Allah. Apa hukumnya meninggalkan suami yang tak punya apa-apa? Sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak ada perubahan ekonominya. Laki-laki sudah dikunci oleh Pak Kua.
Ibu masih ingat perjanjian bapak di depan Pak Kuah? Masih ingat? Kalau saya tidak menafkahi istri saya 2 tahun lamanya, meninggalkannya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri boleh mengadu ke pengadilan agama Bangkinang, Kabupaten Kampar. Lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah, ibu lapor ke pengadilan. Tapi kalau ibu masih cinta, jagalah dia. Mas, orang mangan, orang popo, yang penting dengan kamu sampai ke surga, mas. Tapi kalau ibu nggak tahan, bapak sudah dikunci dengan sirat taklik, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir maksudnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Batin maksudnya apa? Nek manu orang melebu selama 1 tahun, maka namanya al-uyub al-musawwahah. Itu maksud penyakit batin. Kalau dia sakit, maka dia disuruh senam, disuruh olahraga, disuruh minum madu. Enggak sehat juga selama 1 tahun, ibu boleh mengadu ke pengadilan. Ditanya sama hakim, kamu menuntut? Betul Pak Hakim. Makan dikasih, kasih. Pakaian kasih, kasih. Omah kasih, kasih. Kenapa kamu menuntut? Manui Pak Hakim. Istri yang menuntut lebih kepada suami, rumah sudah dikasih, mobil sudah dikasih, sawit sudah dikasih, tapi dia nuntut terus, minta cerai, bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya pecandu narkoba, sudah dinasihati tidak mempan, dipanggil nenek mama, alim ulama, tak mempan, dia gugat ke pengadilan. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun gak bergoncang. Kertas terakhir. Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya? 2. Wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Sholat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah, tolong aku. Ya, saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab 4. Siji loro telu papat. Sing siji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing loro bismillahirrahmanirrahim. Sing telu alhamdulillahirabbil alamin. Sing papat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli. Habis itu doa minta kepada Allah. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko, wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Doa pakai orang bahasa Minang. Ya Allah, iko banyak bananan ini mintakan anak patamu lembah laki nang kedua lembah bini nang kapek pacari dulu. Tapi kalau doanya di masjid, Masjid Nurul Huda, doanya jangan kuat-kuat. Nanti kalau kuat didengar kawan. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina orang teko. Sopo? Jadi doanya dalam hati aja. Kalau kawannya nanya, sampean doa kok? Jangan urus doaku, urus saja doamu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ngaji, 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 ngaji. Ngaji yang offline datang ke masjid. Ngaji yang online buka ceramah Ustadz Somad. Banyaklah jamaah yang mendengarkan ceramah. Saya tonton dari TikTok, saya tonton dari Instagram, saya tonton dari YouTube Ustadz Somad. Ada channel Ustadz Somad Official, ada channel dari Tabung Wakaf Official. Semua duit yang masuk ke channel itu dipakai untuk santri-santri, tidak diambil Ustadz Somad seperak haram, karena masuknya ke rekening santri. Jadi ibu bapak semua nonton, dapat ilmunya, sekaligus dapat santunan kepada santri penghafal Quran. Kalau nggak percaya, nek sampean orang percaya ndek aku,
sampean nggak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Al-Nob Dinar dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini pertemuan yang menurunkan rahmat dan barokah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak yang soleh soleha. Rabbana urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami hasil sawit yang berlimpah ruah supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma arzuqna baitakal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami, bil khusus Bukit 9. Selamatkan dari perselingkuhan, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari riba, selamatkan dari judi, selamatkan dari kecurangan timbangan, selamatkan dari perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma ja'ma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Bukit 9 ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijrah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.